Salam Kicau Mania. Jujur nih, berapa banyak dari Anda yang malam ini galau karena murai batu kesayangan cuma ngeriwik, malas bunyi, bahkan macet total setelah dirawat berbulan-bulan? Sudah coba jangkrik super, kroto premium, vitamin mahal, tapi hasilnya nihil? Atau lebih parah, sudah gacor tapi gampang banget drop? Masalah ini bukan hanya menguras dompet, tapi juga hati, bro. Saya janji, hari ini kita akan bongkar rahasia yang mungkin dianggap remeh, tapi efeknya super dahsyat. Rahasia ini mampu membuat murai batu Anda yang tadinya lesu berubah jadi murai petarung yang nembak permanen. Dan yang paling penting, bahannya murah meriah, ada di dapur Anda, madu dan telur puyuh. Ini bukan tips pakan biasa, bro. Ini adalah formula natural yang menyeimbangkan energi dan emosi murai batu dari dalam. Tonton sampai akhir, karena saya akan bongkar takaran ajaib, waktu pemberian yang kritis, dan tips rahasia agar madu dan telur puyuh ini bekerja 10 kali lipat lebih efektif. Siap? Gas! Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cinta Kicau Mania. Tempatnya para kicau mania berkumpul, berbagi ilmu, dan mencetak jawara sejati. Kalau Anda baru pertama mampir, langsung saja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan tips-tips gacor lainnya. Materi hari ini sangat spesial, karena kita akan melakukan deep dive ke dalam dunia suplemen alami. Kita akan membahas sinergi madu dan telur puyuh, dua bahan sederhana yang punya fungsi ganda, sebagai booster stamina dan stabilisator mental. Persiapkan catatan Anda, mari kita mulai. Sebelum kita bicara solusi, kita harus tahu dulu akar masalahnya. Kenapa murai batu Anda susah gacor? Kebanyakan orang fokus pada pakan mahal, padahal kuncinya ada di keseimbangan. Murai batu adalah burung fighter yang butuh energi tinggi dan kestabilan emosi. Kesalahan umum pertama adalah oversetting dengan EF instan. Anda kasih jangkrik banyak, kroto banyak menjelang lomba. Murai memang panas, tapi panasnya seperti api yang menyala cepat dan habis juga cepat. Setelah itu, drop total. Dia stres karena metabolismenya dipaksa bekerja keras dalam waktu singkat. Kesalahan kedua, mengabaikan kesehatan dalam. Burung yang pencernaannya tidak optimal, seberapapun mahalnya EF yang masuk, nutrisinya tidak terserap sempurna. Ibarat mobil sport, kalau olinya jelek, bensin premium pun percuma. Madu dan telur puyuh ini bekerja memperbaiki sistemnya dari dalam. Banyak pemula juga terjebak mitos, murai batu harus diberi pakan sebanyak-banyaknya. Faktanya, murai yang kelebihan lemak sulit sekali gacor. Mereka malas bergerak, malas bunyi, dan hanya fokus pada tidur. Jadi, kita butuh energi bersih, bukan kalori kosong. Inilah kenapa formula madu dan telur puyuh sangat relevan. Telur puyuh menyediakan protein berkualitas tinggi untuk membangun fisik petarung. Sementara madu memberikan energi instan glukosa alami yang mudah diserap tanpa meninggalkan residu lemak berlebih. Ini adalah paket komplit, bro. Mari kita bedah madu dulu. Madu murni, terlepas dari jenisnya, kaya akan antioksidan, mineral, dan yang paling penting, glukosa dan fruktosa alami. Ini adalah bahan bakar utama untuk otot-otot burung murai batu, terutama pita suara saat nembak atau mengeluarkan variasi lagu yang panjang. Analogi sederhananya begini, madu itu seperti minuman energi atlet lari maraton. Diberikan sebelum beraktivitas, ia langsung menyuntikkan power. Tapi hati-hati, ada mitos yang bilang madu bisa bikin murai batu serak. Ini salah besar. Madu serak hanya terjadi kalau dosisnya berlebihan, dan sisa-sisanya tidak dibersihkan, sehingga menimbulkan jamur atau bakteri di air minum. Sekarang, telur puyuh. Kenapa bukan telur ayam? Telur puyuh memiliki rasio kuning telur dan putih telur yang lebih kecil, menjadikannya sumber protein yang lebih terkonsentrasi dan mudah dicerna oleh murai batu, serta kadar kolesterol yang relatif lebih aman untuk pemberian harian atau berkala. Fokus telur puyuh adalah membangun daya tahan dan memperbaiki sel-sel otot. Protein ini bekerja sinergis dengan energi dari madu. Bayangkan, madu menyalakan mesin, telur puyuh memastikan mesin itu kuat dan tahan lama. Langkah kritis pertama,
Pemilihan bahan. Pilih madu hutan murni, bukan madu sirup. Ciri-cirinya, madu murni tidak mudah tercampur sempurna saat diaduk dalam air dingin. Untuk telur puyuh, pastikan masih segar dan direbus tidak terlalu matang. Hanya sampai bagian putihnya padat. Langkah kedua, takaran ajaib. Ini yang paling sering salah. Untuk murai batu dewasa, takaran maksimal harian adalah 1/4 butir telur puyuh rebus dan 3-5 tetes madu murni. Ingat, lebih baik kurang daripada kelebihan, apalagi di awal adaptasi. Langkah ketiga, teknik penyajian. Jangan pernah mencampur madu langsung ke air minum atau for. Kenapa? Karena madu yang bercampur dengan air dan terpapar udara cepat berfermentasi dan memicu bakteri. Kita harus aplikasikan madu pada EF utamanya. Cara terbaiknya, ambil 1/4 bagian telur puyuh, remas-remas hingga menjadi butiran kecil, lalu tetesi dengan 3-5 tetes madu. Aduk rata. Setelah itu, balurkan adonan ini ke beberapa ekor jangkrik yang sudah siap diberikan. Ini memastikan murai batu memakan dosis yang tepat dan nutrisi terserap bersama EF utama. Waktu pemberian kritis. Formula ini sangat efektif diberikan pada sore hari, sekitar pukul 4 atau 5 sore. Mengapa sore? Karena energi dari madu akan digunakan untuk memulihkan stamina setelah seharian beraktivitas dan menyiapkan energi cadangan untuk sesi masteran atau ngeriwik malam. Contoh kasus 1. Terapi burung macet total. Jika murai Anda macet parah, berikan formula ini 3 hari berturut-turut di sore hari, didampingi pengembunan rutin. Hari keempat, kurangi frekuensi menjadi 2 hari sekali. Ini adalah shock terapi energi bersih. Contoh kasus 2, persiapan lomba. Jika murai Anda sudah gacor dan akan lomba, berikan dosis ini pada H-1 lomba sore hari. Ini berfungsi sebagai peak performance booster. Saat hari H, cukup berikan EF rutin tanpa tambahan madu, karena energinya sudah tersimpan. Yang perlu Anda monitor adalah respons murai. Jika setelah pemberian murai batu jadi terlalu agresif, terlihat gelisah, atau bahkan mulai cabut bulu dada, itu tandanya dia oversetting. Segera kurangi dosis madunya. Kita ingin gacor, bukan overbirahi. Ingat baik-baik, hasil permanen datang dari konsistensi dan kesabaran. Jangan berharap dalam semalam murai Anda langsung nembak. Berikan terapi ini minimal 2 minggu, sambil menjaga pola rawatan harian lainnya tetap stabil. Kita masuk ke segmen paling berharga. Tips rahasia dari para master. Rahasia pertama, pastikan Anda menjaga kebersihan sangkar, terutama wadah minum dan wadah pakan. Sisa-sisa madu yang menempel bisa memicu jamur yang berbahaya. Bersihkan minimal 2 kali sehari. Bonus rahasia kedua, teknik penjemuran yang tepat saat terapi madu. Karena madu memberi energi panas, penjemuran harus dilakukan singkat dan efektif. Cukup di bawah jam 9 pagi, tidak lebih dari 30 menit. Penjemuran di terik matahari justru bisa memicu overbirahi jika digabungkan dengan pakan booster ini. Bonus rahasia ketiga, pengaruh lingkungan. Saat Anda melakukan terapi madu dan telur puyuh, isolasi sementara murai batu Anda. Hindari melihat burung fighter lain. Biarkan dia menikmati peningkatan energinya tanpa harus stres beradu mental. Ini penting untuk mengunci mental petarungnya. Bonus rahasia keempat, penggunaan masteran. Saat energi murai batu sedang naik karena booster alami ini waktu yang tepat untuk memasukkan masteran tembakan-tembakan cepat, seperti cililin atau kenari speed. Energi yang tinggi membuat burung lebih mudah merekam dan menirukan suara. Pengalaman saya, ada murai batu yang dulu cuma ngeriwik. Setelah konsisten seminggu dengan resep ini, dia mulai mengeluarkan tonjolan suara nembak yang dulu tidak pernah ada. Madu dan telur puyuh adalah paket hemat yang menghasilkan kualitas premium, asalkan Anda tahu cara mengaplikasikannya dengan benar. Jadi, kesimpulannya, madu dan telur puyuh bukanlah sekedar pakan tambahan, tapi strategi manajemen energi dan protein. Kuncinya ada pada takaran 1/4 butir puyuh dan 3-5 tetes madu. Diberikan sore hari, serta didukung rawatan harian yang disiplin. Stop gonta-ganti vitamin mahal. Mari kembali ke bahan alami yang terbukti efektif. Semoga murai batu Anda segera gacor permanen dan jadi jawara sejati. Jangan lupa, bagikan ilmu berharga ini ke komunitas Kicau Mania Anda. Like video ini,
Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pengalaman Anda menggunakan resep ini, dan tentu saja, subscribe Cinta Kicau Mania. Sampai jumpa di tips gacor berikutnya. Salam!